Ada yang lo tolak gak? Ya ngomong jujur kadang-kadang ada yang nggak cocok. Alasan lo apa? Lo bilangnya apa kalau mau nolak kerjaan? Disuruh bikin abstrak model gitu kan. Jadi abstrak banget gitu, dari gerakan orang bikin abstrak model, dari model bikin space. Waktu lu ngelihat art, lu ngelihat seni itu kan kadang-kadang lu bisa interpret something yang different from other people kan. Nah di situ lu dibelajarin buat ngelihat sesuatu yang nggak langsung direct gitu. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Selamat malam. Selamat malam Pak Mario. Vin Tengono, wes akhirnya kedatangan juga nih. Manggilnya susah ya, sibuk jadwalnya. Waduh, enggak juga. Lo kan sekarang known as apa? Anak-anak manggil lo Kateng. Kateng jadinya. Untung nggak Ateng aja sih. Nggak Ateng ya. Tapi banyak teman dekat gue manggil gue Ateng sebenarnya. Serius? Iya. Kenapa Ateng? Gara-gara nama belakang gue. Tengono. Mm-mm. Jadinya. Dulu kan banyak yang punyanya namanya Kelvin. Iya. Ya gitulah. Oh, supaya nggak sama jadi Ateng. Oh, oke. Ya, Tapi manggil gue Kelvin aja ya. Jangan okay. Ini lo kasih tahu di sini, besok dipanggil Ateng lo. Vin, gua kan kenal lo udah lumayan lama nih ya. Mungkin 5 years ago ya, since lo balik kan ya. Iya. Ceritain lo ceritain dong, lo dulu sekolah di mana? Gue sih udah tahu sih, gue nanya kan sebenarnya, cuman biar teman-teman pada tahu aja, soalnya sekarang kan lo termasuk salah satu desainer yang menurut gue desainnya beda nih sama yang lain-lain. Yang lain-lain ada yang comot-comot Pinterest, ada yang sama brand-brand lain cuman dimodif-modif, tapi lu kan menurut gue punya warna yang berbeda ya. Makanya gue pengen tahu sebenarnya influence lu dari mana sih gitu awalnya. Gue dulu SMP di Jakarta. Terus SMA 1 masih di Jakarta, SMA 2 gue ngambil O-level dulu. Terus gue selesai O-level, gue pindah ke US gitu. Kenapa ke US? Kayaknya gue juga ngikut-ngikut doang di awal. Gak ngerti dulu masih kecil. Ada support dari orang tua juga ya. Mungkin ya kurikulum di situ bagus. Mungkin dulu Inggris gue masih berepotan gitu. Jadi dikirim ya gitu. Dikirim gitu. Di kota apa lu di US? Dulu di Seattle. Oh di Seattle. Iya. Banyak orang Indo gak Seattle? Banyak sekali. Lu mainnya sama orang Indo apa sama orang mana? Campur-campur, karena dulu pas gua college nggak banyak orang Indo. Oh, oke. Terus lu ngambil major apa? SMA kelas 2 ya? Iya, SMA kelas 2 tuh gua langsung ke community college dulu. Oke. Kayak diploma lah gitu ya. Ngambil diploma belum ada jurusan emang ya? Udah. Oh, udah. Uh-uh. Itu jurusan apa diploma? Dulu awal-awal gua ngambil bisnis dulu. Terus habis bisnis, berapa lama tuh bisnis? Hampir setahun lah. Nah waktu itu gue merasa bisnis bukan choice yang gue suka lah. Nah di situ gue dipush untuk ngambil kelas-kelas yang menarik buat gue gitu. Jadi jangan lu terkaku dengan semua orang ngambil bisnis, lu ngambil bisnis gitu. Coba lu ngambil yang lain kalau misalnya lu nggak demen gitu. Ya udah gue coba aja ngambil kelas-kelas yang menurut gue seneng gitu ya, kayak painting lah, kayak ilustrator lah, software lah apa gitu ya, yang mungkin ngambil otak yang kiri kali ya, gitu ya, ngambil yang satunya gitu ya. Oke. Nah setelah itu gue ngambil, gue demen, terus gue lanjutin terus. Lu kenanya di bidang apa nih? Dulu tuh pas gue ngambil bidang draftingnya itu masih pakai tangan waktu itu. Ada stack of boxes gitu, diajarin gambar elevasi, section, axonometric gitu kan. Padahal pelajaran apa itu? Namanya drafting. Drafting namanya. Gambar teknik kali ya mungkin ya? Iya, kayak gambar teknik gitu ya. Oh oke. Ya di Indonesia mungkin gambar teknik, lo di sana namanya drafting kali. Iya, namanya draftingnya. Oke. Ya, gua ngambil itu dan ternyata ini menarik buat gua. Terus gue jadi kayak mulai ngambil kelas-kelas yang sifatnya lebih kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan art lah. Dan dari situ, oh ternyata gue found out myself, gue suka. Jadi ya udah, gue berpindah jurusan, gue tekunin. Terus lanjut gue, habis itu gue universitas, gue pindah ke SF. Gitu. Oh university ke SF? Ke SF, gue transfer ke situ. Nah terus abis lu
ketemu tadi kan lu suka yang art tuh ngambilnya spesifik architecture. Kenapa architecture? Kenapa nggak graphic design apa? Itu bukan art. Gue ngambil juga. Oh ngambil juga. Maruk juga. Jadi apa double major maksudnya apa? Enggak, itu bagian dari elective aja. Bagian dari elective. Bagian dari elective ya, lu ambil, lu coba gitu. Nah terus yang akhirnya lu ngambil architecture tuh dari mana? Dari drafting itu. Ya kan dari drafting, terus akhirnya lu pilih. Oh, graphic design lo ambil sebagai elektif itu juga maksudnya? Elektif, iya. Oke, tapi akhirnya lo mutusinnya untuk S1 architecture. Architecture, karena gue demen architecture tuh kayak ada rule-nya gitu loh. Ada teknisnya lah, ada nilai teknis, ada rule-nya yang lo bikin sendiri gitu loh. Jadi nggak completely too abstract aja. Berapa lama lo di sana? Belajarnya lumayan lama sih, gue 7 tahunan ya. Oh, lo ngapainnya 7 tahun bro? Sekolah. Emang kreditnya segitu banyak atau emang ada yang lu udah lulus lu ulang lagi biar ngelotok gitu? Wah panjang nih. Awal-awal kan gue ngambil bisnis dulu, akhirnya gue pindah ke arsitektur. Itu ada beberapa kredit yang memang terbuang. Kebetulan juga karena gue pindah states dari Washington ke California, itu ada beberapa yang gak ketransfer juga. Oh, oke. Jadi gue punya architectural degree tuh 5 years. Apa yang menurut lu dapat di sekolah arsitektur waktu itu selama 5 tahun? Yang paling penting yang lu? Pertama-tama yang gue puas itu karena gue nggak pas ngambil keputusan ya. Waktu gue ngambil keputusan gue jadi getol banget. Nah itu mungkin salah satu yang gue puas banget. Untung gue ngambil apa yang gue suka lah gitu. Selain dari itu waktu gue pindah dari Seattle ke SF, itu gue spesifik gue pengen ngambil di sekolahan art. Nah di situ di-push untuk memakai tangan untuk mendesain dan melakukan banyak hal gitu. Terus cara berpikirnya juga ada banyak cara berpikir art juga. Waktu lu ngelihat art, lu ngelihat seni itu kan kadang-kadang lu bisa interpret something yang different from other people kan. Nah di situ lu dibelajarin buat ngelihat sesuatu yang nggak langsung direct gitu. Kayak awal-awal dulu gue waktu studio 1, gue disuruh belum ngedesain gedung tuh. Gue disuruh ngambil pakai kamera, pakai video gerakan, dari gerakan disuruh bikin abstrak model gitu kan. Jadi abstrak banget gitu, dari gerakan orang bikin abstrak model, dari model bikin space. Abstrak model tuh maksudnya model maket. Bangunan. Bukan bangunan loh. Lu bikin sesuatu yang abstrak gitu loh. Terinspirasi dari gerakan video itu gitu kan. Itu gue inget banget waktu itu. Wah kagok banget dong. Ya kan. Tapi jadi dari situ lu jadi kayak bisa melihat satu hal yang dynamic. Terus lu bisa interpretasi jadi sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin itu yang dan itu salah satu kurikulum aja sih yang gue cerita gitu. Itu sebenarnya bagaimana mencari inspirasi sebenarnya ya kan, inspiration can come from anywhere ya. Artinya kan kalau kita ngomong sekarang lu mau ngedesain bangunan, lu nggak berarti harus berkonsepnya nyari referensi bangunan lain kan. Bisa dari lu nyari tanaman atau apa whatever yang bisa lu convert shape-nya mungkin gitu ya. Betul banget. Oh nice. Terus lu abis dari US langsung sempet kerja ya lu bilang di sana ya? Sempat waktu gue sekolah gue sempat kerja, gue part time, sempat juga sama profesor. Terus selesai sekolah gue kerja lagi gitu. Kalau dari kerja di US apa yang lu dapat? Lu di Indonesia pernah kerja nggak? Di Indonesia pernah gue. Pernah juga ya. Iya. Nah, kalau lu bandingin apa perbedaan kerja di Indonesia sama di luar negeri? Kalau di US tertata banget. Apanya? Dan cara kerjanya, schedule-nya, itu mungkin something yang gue appreciate a lot sih waktu gue di situ. Karena segala macam yang kita kerjakan itu udah ada schedule-nya. Sampai construction pun, lu meeting kapan sama owner, meeting konsultan, itu udah ada schedule-nya. Per tahun itu udah ada semua gitu. Jadi lu bakal expect buat ketemu klien tuh kapan, ketemu konsultan kapan, dan yang lain-lain gitu. Tanggalnya sesuai, kan tuh kan panjang banget schedule apa ininya. Yang miss pasti ada, tapi paling enggak kurang lebih biasanya sih lumayan tepat juga gitu yang gue rasain ya. Indonesia enggak? Indonesia
Gue nggak tahu ngomongnya. Even in your own bureau? Oh, di biro gue sih, gue melakukan apa yang gue udah belajar lah gitu ya. Jadi di tempat kita juga kita ada schedule gitu. Oke. Jadi kita berusaha untuk mengikuti schedule itulah. Jadinya lebih rapi. Gitu. Tapi apakah klien di sini juga mau ngikutin schedule itu? Tergantung dari kliennya. Jadi awal-awal itu ngobrol dulu kan. Kadang-kadang kita juga harus ngertiin ya kalau misalnya kliennya sibuk ya. Jadi ya pasti kita coba untuk adaptasi gitu ya. Tapi at least lo udah punya lah ya. Sebenarnya ada guideline lah schedule dari awal sampai akhir gitu ya. Betul. Lo kerja berapa lama Vin di US? Mungkin 2-3 tahun mungkin ya di US ada ya. Oh, kerjanya 2-3 tahun. Iya. Terus apa yang bikin lo pengen balik? Sebenarnya gue nggak ada rencana balik. Lah. Kena nih. Terus apa? Waktu itu rencana gue memang for good di US. Oke. Gue balik ke sini itu. Lo mau ngapain di US? For good mau ngapain di US? Gue mau grad school di situ. Grad school apa sih? S2. Gue mau S2 di situ. Setelah S2 ya gue kerja di situ ya gue menetap di situ. Pas preparation untuk S2 ya gue rencana memang pengen balik ke Indonesia dulu biar gue bisa dekat sama keluarga gitu kan. Oke. Ya, terus tiba-tiba yang menetap di sini. Itu dicegat siapa? Panggilan dari alam. Oh, panggilan alam. Iya. Nah, lo balik langsung ke Jakarta atau lo kemana dulu? Gue balik ke Jakarta, nggak selang lama ke Bali gue. Ke Bali? Iya, gue sempat kerja. Di Bali ngapain? Kerja? Iya. Oh, kerja. Kerja di mana, Vin? Kerja di Ubud. Kerja di Ubud. Tinggal ya? juga di Ubud. Iya. Oke, enak di Ubud. Ubud bukannya enak sih. Sepi ya? Gue suka sih. Lo suka ya? Iya. Udaranya. Oke. Apakah lo ini juga apa? Waktu di US lo juga punya tempat tinggal yang rada nyepi-nyepi gitu? Jujur aja dari dulu tempat gue memang nggak terlalu banyak di kota sih. Memang gue demen personally ya. Gue demen sesuatu yang lebih sepi, yang lebih banyak alamnya kayak gitu. Oke. Apakah itu tercermin dalam lo punya desain sekarang? More or less yes actually. Bagaimana lo translate sepi-sepi itu ke dalam project lo? Sepi-sepi. Kita demen untuk incorporate a lot of nature using natural material yang jujur lah gitu. Oke. Nah, lo akhirnya terus lo kerja di Bali berapa lama sih? Gue di situ setahunan lah ya. Setahunan di situ. Iya, setahunan di situ. Setahunan terus what makes you decide that you want to go back and langsung open biro sendiri? Enggak. Oh, enggak juga. Gue actually langsung lagi actually preparation for S2 gitu. Oh gitu, abis kerja masih prepare mau S2? Memang gue stop kerja itu, gue lagi mau prepare buat S2. Oke. Iya. Terus apa setelah dari Bali? Ya gue balik ke Jakarta. Nah waktu itu ya pada saat itu ada teman juga yang kayak nanya, lu boleh bantu gue nggak gitu? Ya for me ya I will help lah as a friend. Ya dari situ gue bantuin. For some reason jadi banyak yang word of mouth, jadi banyak yang nanya gitu. Jadi preparation gue nggak ke prepare. Udah keenakan. Iya, jadi punya tim lama-lama gitu ya. Jadi 1, kedua, 2, ketiga. Jadi lama-lama perlu ada yang bikin tim lah, ada yang bantu gitu ya. Akhirnya ya sampai sekarang ketunda terus deh S2-nya. By the time gue motret kantor lo tuh yang pertama tuh waktu itu lo udah berapa lama tuh di maksud gue lo udah nerima project banyak lo baru bikin kantor atau itu udah punya beberapa project waktu saat itu ya. Oh udah ada yang finish apa belum? Waktu itu udah ada yang finish belum ya, lupa gue kayaknya. Waktu itu gue masih ngerjain Noru deh, itu salah satu proyek pertama di kantor. Oh iya. Tapi Norunya lo nggak suruh gue foto, Vin, gimana? Iya waktu itu kayaknya belum kenal bro. Belum addicted gue sama lo. Oh ya keren. Oke, ya abis lo pulang ke sini lo langsung sendiri. Nah sekarang lo punya design inspiration tuh datang dari mana ya? Soalnya kan menurut gue
ya selain lu punya desain yang unik tadi, memang sih kan lu bilang lu pernah belajar how to create shapes from ya basically anything gitu kan. Nah sekarang kalau di Indo gini kan sebenarnya kan kayak culture-nya berbeda ya, maksudnya klientelnya juga beda, orang mau bikin rumah yang gimana dan lain-lain. Nah, pengalaman lu inspirationnya dapat dari mana? How do you start lah gitu? Inspiration ya mungkin inspirasi itu sebenarnya bukan nomor satu menurut gue nih. Yang menurut gue itu kita sebagai desainer itu ada perbedaan sedikit sama artis ya. Kalau mungkin buat desainer itu kita lebih ke problem solver sebenarnya. Gitu. Jadi bukan dalam arti kita waktu mendesain itu kita kaku ya. Tapi pada saat kita menerima suatu proyek, kita perlu tahu dulu kebutuhan proyek itu apa. Konteksnya seperti apa. Nah pada saat itu baru kita melihat solusi apa yang kita bisa berikan sehingga bisa memberikan impact yang baik buat proyek itu sendiri gitu. Makanya tools yang kita pakai generally nggak tools yang sama untuk generate architectural ideas. Jadi mungkin aja berbeda-beda buat memang kebutuhan typology yang kita pakai buat di proyek itu sendiri gitu. Baru waktu kita agree in our team, memang ini nih rasanya ya typology ini yang cocok, sambil kita eksplorasi, baru kadang-kadang inspirasi itu datang sendiri biasanya. Kadang-kadang datang dari ini, kadang dari itu ya. Jadi ya lebih ke situ sih, lebih menggambarkan atau buat kebutuhan lah ya, memenuhi kebutuhan gitu. Program ruangnya apa? Lebih gitu juga ya? Iya, lebih ke benar-benar big idea-nya apa, konsepnya apa, buat benar-benar bikin typology-nya. Gitu. Oke. Jadi lu startnya dari ini orang mau ngapain dulu kayak gitu ya? Iya, kita start dari mendengar dulu, abis itu analisa. Artinya sebelum dapetin project, lu interview dulu, baru lu terima projectnya, apa lu terima dulu baru lu interview? Biasanya ngobrol dulu sih. Mungkin ngobrol. saling ngobrol sambil ketemu iramanya. Waktu ngobrol itu gue banyak dengerin sebenarnya, ngertiin kebutuhannya apa, visi dia dari dia apa yang expertise gue bisa ngebantu sih di hidup lu gitu. Ada yang lu tolak gak? Ya ngomong jujur kadang-kadang ada yang nggak cocok, ada proyek juga yang mungkin ininya nggak sama lah ya. Iya. Oke. Jadi kalau itu lu nggak ambil? Nggak ambil. Ya. Alasan lo apa? Lu bilangnya apa kalau mau nolak kerjaan? Gue soalnya lagi mau nolak kerjaan nih, gue bingung ngomong apa gitu kan. Masa nggak mau kan sombong gitu kan. Cuman gimana tuh? Kadang-kadang dari klien juga mungkin ngerti lah ya. Maksudnya kan gini loh, dari klien kan juga nggak berarti dia lagi ngobrol sama satu arsitek dong. Betul, lagi jajan juga kan. Lagi jajan juga dong. Ya kalau memang dari situ apa yang dia perlukan tidak pas dengan apa yang kita berikan, ya mungkin kan dengan sendirinya juga pasti akan nggak bareng gitu ya. Maksud lo harganya nggak pas apa gimana nih? Apa lo diemin aja gitu kan? Apa? Enggak lah, nggak mungkin lah. Pasti kan kita ada komunikasi gitu. Jadi bilang Pak kayaknya kita udah kayak pacar ya, dong. kayak pacar ngomong kayak gimana? Sekarang mostly project yang lo kerjain apa aja, Vin? Syukur kita ada quite a range of body of work. Jadi di kantor lagi ngerjain ada residential, ada resort, ada commercial. Sekarang lagi ngerjain beach club juga di Bali. Gitu. Udah mau jadi belum? Masih desain. Sekarang lagi masuk gambar kerja. Yang paling banyak deh porsinya kerjaannya apa? Semenjak COVID kemarin hits, banyak request residential sebenarnya. Residential landed apa apartment? Banyakan landed. Banyakan landed. Iya. Berapa persen tuh antara residential sama yang project lain? Bisa dibilang 50% residential semua sekarang. Oh, 50% residential, sisanya mix gitu. Yang lu paling senang kerjain apa? Belum tahu sekarang. Belum tahu. Karena masih explore. Masih explore. Iya. Lu emang setahun kemarin lu ada berapa project yang lu jalan running? Yang sedang didesain ya. Kita ngambil nggak terlalu banyak sih ya.
karena porsi di kantor selalu kita jaga gitu biar kualitasnya tetap fresh gitu ya. Biar anak-anak kantor juga nggak burn out gitu. Jadi ya di kantor kita biasanya satu orang megang satu project yang lagi berjalan gitu. Jadi nggak pernah kayak satu orang itu ngerjain beberapa proyek sekaligus. Jadi ya dibilang banyak enggak sih. Tim lu berapa sekarang? Sekarang kita almost 20 lah with me. Termasuk lo? Termasuk 20? Jadi 20 proyek dong nih. Soalnya gue juga biasanya tanyain gitu, Mario sebulan ngerjain berapa? Mario hitung-hitungannya bagus nih. Emang lo masih turun tangan? Masih dong. Masih? Masih. Lu bukan jatuhnya apa? Lu bukannya prinsipal kayak ya lu ngeliatin semua proyeknya kan pasti? Ya pasti ya. Cuman gue masih attached to all of my projects sih. Oke. Jadi artinya di bawah lo ada satu PIC yang ngerjain project, lo ngeliatin gitu deh. Ya. Oke. Ya kita explore bareng, seru. Terus lo kalau nyari staff ada ini nggak? Ada requirement-nya yang mesti lulusan luar negeri kayak gua nih atau? Enggak juga lah. Sebenarnya lebih ke chemistry ya. Jadi apa kalau lo nyari tim yang paling pertanyaan lo yang paling lo sering cari apa? Masa apa yang paling lo cari dari your new team? Gue biasa nanya what do you think about architecture? Oh kayak gitu. Kenapa? Gue pengen tahu aja arsitektur buat dia itu apa. Gue penasaran gitu. Saya arsitektur buat orang-orang itu kadang-kadang beda-beda loh jawabannya. Jawaban yang paling bagus yang lo dapat apa? Lupa. Menurut lo arsitektur apa? Menurut gue, wah ini pertanyaan yang berat banget nih tiba-tiba. Ya lo singkat aja dalam 2 kalimat lah. Arsitektur ngebuat space lah. Bikin space ya. Bikin space yang bisa dinikmati atau berguna untuk pemakainya gitu. Sebenarnya as simple as that ya, bikin space. Tapi kok ada yang bikin space-nya bagus, ada yang bikin space-nya biasa gitu kan? Iya. Ya, what makes the difference menurut lo? Kadang-kadang arsitektur bisa subjektif juga ya. Kadang-kadang ada space yang bisa dinikmatin sama orang A, tapi kadang-kadang orang B nggak bisa menikmatin gitu kan ya. Karena kan arsitektur itu really wide ya. Kalau you see architectural di Europe dia punya bahasa sendiri, bahasa di Indonesia dia punya sendiri gitu. Jadi ya beda-beda sih buat orang. Terus kenapa lu kalau gue liatin tuh ngedesain selalu melengkung-lengkung mulu gitu kan? Biasanya orang kan ya lurus lah ya, rata lurus. Terus selain biasanya kan kalau yang box tuh lebih efisien gitu kan. Sedangkan lo kayaknya belakangan lagi banyak explore yang lengkung. Sampai lo bikin project yang lurus sampai gue tanyain kan tuh ben lo lempeng pin gitu kan. Ya what's the philosophy behind lo bikin curved gitu kan. Kita ngerasa itu pas aja sih pada saat kita mendesain itu ya. Proporsinya pas, kebutuhannya pas. Kadang-kadang juga kita harus bisa push the envelope gitu. Jangan stick within a box. Maybe sometimes it can be more than a box. And it can be inhabit differently gitu ya. Buat orang. Kadang-kadang lu ngelihat sesuatu yang lurus, lu inhabit that space, lu beda kalau lu ngelihat sesuatu yang miring atau sesuatu yang lengkung gitu. Jadi constantly looking at memakai itu space itu menarik buat kita dan lihat kebutuhannya apakah pas atau enggak. Lo ngeliatnya dari segi visualnya, ya of course kalau visual kan lengkung pasti lebih menarik ya karena nggak biasa gitu. Tapi kalau dari segi pemakaian gimana? Menurut gua space-nya nggak terbuang kalau misalnya space itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya sesuatu yang lengkung bawahnya dead space-nya bisa dipakai buat storage atau mungkin tempatnya pas buat lu buat bench, buat duduk gitu. Jadi menurut gua sih architecture can be more than a box ya. Jadi kalau yang lengkung-lengkung, projectnya artinya banyak bench sama banyak box. Terkadang-kadang bisa begitu. Rice barn dulu ya, yang rice barn house ya. Ya ini sih nggak lengkung-lengkung amat, ini masih sopan lah. Cuman unik juga menurut gue. Kenapa Mario? Dipaksa motret sebelum lebaran libur. Terima kasih lah. Ya tapi kalau nggak gitu nggak ada ceritanya gitu kan. Iya. Nah, menurut gue juga ini project menarik banget ya. Ini project di Bintaro ya. Bintaro betul. Bintaro terus
Mungkin scroll through kali ya, scroll through dulu kali Gi, sekilas tuh projectnya kayak apa. Tuh di dalamnya ada ngelengkung-lengkung, skylightnya ngelengkung, dan tangganya ajaib gitu kan. Tuh ada ini kayak itunya rumah apa, gubuk padi soalnya, rice barn ya. Iya. Lo cerita dong Vin, ini project ini kenapa lo bikinnya begini? Itu sebenarnya ada personal interest sih jujur aja. Karena ini juga salah satu proyek pertama kan yang diminta memang gua untuk mendesain lah ya buat suatu tempat tinggal gitu. Landed house pertama nih maksudnya? Iya, landed house pertama. Karena dulu jujur aja waktu gua di US, ya waktu gua kecil ya kita nggak ngerti ya, maksudnya nggak banyak appreciate cultural stuff, even food and stuff gitu kita nggak ngerti. Tapi waktu saat gua mulai dewasa dan gua lama di Amerika, gua balik ke Indonesia, gua mulai appreciate a lot of the cultural stuff di Indo gitu. Dan pada saat itu memang gue lagi kayak banyak ngebelajarin vernacular Indonesian aja karena memang my personal interest gitu. Karena gue lama di luar dengan mengerjakan hal-hal yang sangat Americanized gitu kan. Terus pada saat itu tanahnya kecil, dibilang kecil juga enggak, sedang lah 12x12. Tapi permintaan dari klien itu cukup lumayan banyak. Dia minta ya all the service stuff that you need. Dia perlu living room, dia perlu 3 bedrooms. Dan kebetulan pada saat kita mendesain, kita melihat gubuk padi itu adalah sesuatu yang sangat inspirational gitu. Karena di bawahnya dia taruh buat biasanya dia diangkat sama four columns gitu, di tengahnya kosong, dia diangkat, dia kayak floating gitu, di atasnya terlihat sesuatu yang sangat private gitu kan. Jadi kita tertarik dengan gubuk padi tersebut, ya kita coba untuk translate dia in a modern way. Terus kebetulan sekali cocok sama kebutuhan yang klien perlukan. Jadi ya kita sebenarnya pada saat mendesain itu kita memberikan option juga. Nggak satu yang mungkin lebih rectilinear, satunya lagi yang ada kemiringannya gitu ya. Oh, pertama kali propose 2 option gitu? 2 option ya. Okay. Mungkin ya kadang-kadang kita ada idea, kita bilang okay, this is one idea, this is another idea, which one you wanna go for? Dia malah support yang ini, jadi ya to be honest kita lumayan fortunate juga buat ketemu klien yang bisa support dan ada jiwa eksperimentalnya gitu ya. Jadi ya gitulah, kita terinspirasi dari Rice Barn and it works pretty well. Coba lihat tampak lagi yang tadi foto-foto terakhir Ki. Jadi ini tempat naruh padinya di bawah, terus atapnya ke atas gitu ya. Gimana tadi? di bawah intinya sih di bawah ini semua service gitu ya. Kita almost kayak banyak program yang dibutuhkan. How do we maximize the potential way of design to fit within this particular site kan? Jadinya gimana tengahnya ini kita pengen tuh kayak gimana kalau misalnya dia bisa kayak ngerasain the whole land of 12 by 12, terus dia bisa punya perimeter garden gitu. Ya the only way semuanya punya bukaan, the 4 sides, atasnya kita angkat, dia float, dan atasnya itu nggak perlu kotak karena dia harus dia transform dari Rice Barn punya kemiringan itu jadi rumah gitu ya. Dan itu almost kayak dia etik tapi dia bisa ditinggalin gitu ya. Dan kita merasa it doesn't have to be rectilinear karena actually kalau misalnya itu rectilinear, daylight yang masuk malah dikit. Bayangin aja. Ya kan? Kalau misalnya dia miring seperti ini malah ngebantu banyak reflection buat daylight masuk. Jadi kebetulan cocok aja. Jadi ini kan 3 lantai kan ya, di dalam situ kan ada ruangan kan yang di atapnya itu justru kan. Itu yang which is it's the kamar ya. Habis itu kita embed dia dengan satu void ya. Voidnya itu kayak almost kayak it's a boolean operation kita bilang ya. Kayak ada satu something yang volumetric terus kita carve gitu. Carve dia dengan satu bentuk yang berbeda untuk
ngedapetin daylight itu masuk seperti kayak hati jantung gitu ya, jantung of the project, dia masukin matahari sama ya. ventilation gitu. Terus ini dari lumbung padi ini miring gitu kan, setahu-tahu di tengahnya lo taruh tangga tadi yang ngelingker ya. Coba tangga ngelingker tadi. Tiba-tiba ada tangga gede banget ngelingker nih di tengah-tengah ruangan nih. Ini kenapa tiba-tiba tangga ngelingker? Memang pas aja karena the void bisa ngebawa the daylight and ventilation, tapi dia juga kalau misalnya kita taruh vertical circulation cocok gitu. Jadi sekaligus dia jadi something yang sculptural di tengah, tapi dia juga ngebawa orang naik ke atas gitu. Oh, soalnya dia nyambung sama lo punya bukaan tadi yang bulat di atas ya, makanya di tengah ya. Iya, iya. So, tadi gue mau nanya kenapa lo taruhnya nggak di pinggir gitu ya. Soalnya nyambung. Iya. Nah ini kamar tidurnya tuh. Jadi kamar tidurnya juga dindingnya ada yang ngelengkung ya, karena sirkulasi yang lo buat gara-gara tangga itu juga kan sebenarnya. Iya, berawal dari Boolean operationnya dulu. Dari Boolean operationnya lu offset gitu kan, jadi berasa jadi penataan ruangnya juga berawal dari the heart of the project dulu ya. Kayak gitu, makanya ada lengkungnya. Terus wallnya kita turunin juga, dia nggak perlu sampai wall karena waktu siang hari dia akan nyuri daylight. Oh iya, itu ada daylight juga dari atas ya. Betul, iya. Masuk ya. Nice. Coba ada lagi nggak bagian rumahnya yang ngelengkung yang kelihatan? Iya ini ya, ini yang Boolean operation lo tadi ya. Betul. Circulationnya. Ini ada makeup roomnya juga. Nah ini toiletnya juga masih kena atap miringnya ya di sampingnya. Iya. Atau ada lo tuh tadi di bawah. Iya. There you go. Masih COVID banget ya, pakai masker tuh di kalung. Oke, waktu itu gue cepet-cepet telepon lo. Kalau takutnya nggak dapat motor. Nggak dapat izin lagi ya soalnya ya. Nah ini gimana nih? Ya udah bikin lengkung-lengkung mulu, tahu-tahu jadi kotak gitu kan? Yang ini apa nih Fit? Ini brief klien pengen jadi building yang sebenarnya fleksibel. Fleksibel dalam arti memang bisnisnya itu banyak bikin gedung untuk disewain. Nah, jadi pada saat itu kita dipanggil buat ngebantu desain. Briefnya tuh pengen fleksibel. Makanya dari situ kita berpikir untuk menciptakan sesuatu yang fleksibel itu kan nggak gampang, harus tertata dengan rapi ya. Apalagi secara bangunan itu tuh bisa dibuat mix use gitu. Jadi nggak perlu satu gedung itu programnya sama. Nah maka dari itu kita nyobain untuk membuat core. Jadi berawal dari penataan yang rapi, ada core untuk membedakan antara ruangan yang akan dipakai sama kebutuhan ruangan untuk support. Makanya kita start untuk bikin 2 core, terus kita coba untuk sangkutkan satu benda box saja di antara 2 core yang ini mah mesti pakai lo punya diagram sebenarnya baru kelihatan ya. Iya. Itu susah artinya jelasin ya. Udah kalau gitu kenapa plafonnya kelipat-lipat gitu? Ini sebenarnya buat membalancekan dengan sesuatu yang sangat kotak ya, sangat rectilinear gitu ya. Sebenarnya berawal dari mendesain ini, harapan kita folded ceiling itu tuh dia masuk all the way sampai di dalam gitu ya. Tapi pada saat waktu itu kan ya memang mungkin dari pengguna tenannya mempunyai kebutuhan yang berbeda, jadi nggak dilanjutkan gitu. Tapi berawal mula sih untuk lebih ke proporsi, lebih ke balance dan yang lainnya lah gitu. Pokoknya nggak mau kotak doang aja gitu ya, gitu kan? Mesti dibelokin, dilengkungin, ditekuk gitu ya. Iya. Interesting nih siang hari gini ya. Coba lihat dalamnya. Tapi ini ya, kalau nggak salah interiornya bukan lo ya. Ini city view-nya ya. Ya. Jadi setiap lantai itu punya lobby sendiri. Setiap lantai punya lobby sendiri. Oke. Betul. Karena di core itu kan ada ngebawa tangga, ngebawa lift kan. Jadi sebelum masuk ke lantai 1, 2, 3 itu punya lobby sendiri, itu yang bisa ngebantu
untuk membedakan beda-beda tenants gitu. Kayak sekarang kebetulan di bawah tempat kopi, di lantai 2-nya ada fine dining, lantai 3-nya jadi kayak penthouse gitu, penthouse. Oh, penthouse. Buat orang rental, buat teman-teman, ada acara gitu. Oh, jadi function ya, sebenarnya function tapi dalam bentuk kayak living room tapi bentuknya ya. Ada dining room panjang juga ya sebenarnya ya. Betul, ini menarik sih Mar, karena post COVID, pada saat COVID kan banyak orang itu kan nggak keluar, jadi banyak kan di rumah. Dan pada saat itu mereka kan pasti takut di tempat yang rame kan. Ya. Nah pada saat itu banyak banget orang itu tuh janjiannya ke rumah orang lain. Oke. Buat ngobrol-ngobrol, buat ngerumpi segala macam. Oke. Nah kebetulan space ini cocok banget buat orang-orang yang pengen ngumpul, yang mungkin bosan kalau di rumah siapa gitu ya, dia rental ini buat event gitu-gitu. Oh, interesting. Tapi berasanya kayak ngundang ke rumah gitu ya, karena kayak gitu ya. Lo punya favorite material yang paling sering lo pakai apa, Vin? Kita banyak natural material ya, kayu, konkrit, besi, gelas. Kadang-kadang beda-beda lain. Kadang-kadang kita explore lah, tapi banyak kan tetap bergerak di natural. Tetap bergerak natural. Apakah semuanya harus lu bengkokin apa gimana? Enggak juga sih. Kan waktu itu di Arts ID begitu kan, bikin korak-korak kayu ngelengkung, terus pas yang kemarin terakhir itu semua circle-circle gitu ya, kayak drums kan sebenarnya. Iya. Terus kemarin gua dapat kiriman dari si Joshua dari Woodlamp, dikasih chapelnya juga bentuknya begitu. Kan kayak gue juga bingung nih kenapa nih kok kayak mesti dibengkokin amat gitu. Iya. Oke. Terus lu punya vision sekarang apa buat your goal dalam berarsitektur ini? Lu punya goal apa sih? For now sih pengennya tetap loving what we do, tetap bisa jadi sesuatu yang memberikan impact yang baik lah ya ke masyarakat gitu ya, bisa ngebantu sebagai expertise arsitek gitu. Goalnya sih ya bisa berkembang ya, itu goalnya. Selalu berkembang, selalu kita tanamkan pemikiran kalau kita harus selalu curious gitu untuk desain baru, untuk material baru, untuk tektonik baru gitu. Jadi mungkin pada saat ini complexity yang kita dapatkan mungkin sekian, hopefully ke depan kompleksitasnya bisa lebih banyak gitu ya. Apakah lo berencana untuk menerima project lebih banyak lagi and expanding your team, atau menurut lo sekarang is like the sweet spot, the sweet number? Jujur aja karena sifat dari studio kita masih emerging, masih baru gitu ya. Pada saat ini sih gue pengen bikin studio kita kuat dulu gitu, bener-bener kompak, chemistry-nya kita kencengin gitu. Jadi gue belum terlalu mikirin buat expand, buat bikin banyak company besar gitu. Dan mungkin nanti biarin natural aja berkembangnya. Kita kalau pas begitu udah kuat terus kompak terus keluar orangnya gimana kan? Masa orang baru nggak kompak lagi gimana tuh? Ya kita nggak bisa maksainnya. Kadang-kadang ada orang yang memang punya dream sendiri atau mungkin keperluan sendiri. Ya tapi dari sistem kan juga sistem penting juga di kantor. Sistemnya diperbaharui terus, diperbaikin terus internally ya. Ini buat internal gitu. Jadi ya hopefully couple years after this tambah kuat dan siap pada saat perkembangan itu. Jadi sekarang selain ngejar desainnya, lo juga internally udah mempersiapkan sistemnya ya? Ya. For future growth kan gitu pasti. Of course ya. Oke. Ya kalau nggak gimana bisa nerima proyek lebih banyak, karena itu kan tanggung jawabnya besar. Sekarang proyek paling gede lo apa yang lagi lo handle sekarang? Mungkin sekarang salah satu yang terbesar Beach Club ya. Beach Club lumayan besar, ada resort juga lumayan besar. Dan itu yang handle PIC-nya 1 orang? Enggak, biasanya 2-3 orang. 2-3 orang? Iya, biasa kayak gitu.
Jumlah projectnya tapi bukan segitu tadi ya. Kenapa Maria mau kasih project ini? Kagak ada project gua. Lu minta ke orang yang salah, tapi mungkin nanti dari podcast ini lu bisa dapat project. Maybe, I don't know. Thank you Kelvin. See you guys in the next video.